Dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Emang tidak dicantumkan di dalam bab ini setelah saya baca semuanya. Salah satunya adalah setelah syirik, antusyrika billah wa huwa khalaqaka, engkau berbuat syirik padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Dan yang kedua adalah wa antuzaniyah bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ada apaan sih Nabi kok sampai wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu sampai 3 kali. Sahabat nanya, siapa ya Rasul yang engkau maksud la yu'minu? Qala, Nabi mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak memberikan rasa aman. La ya'manu itu artinya tidak memberikan rasa aman, jaruhu yaitu tetangganya tidak merasakan keamanan, bawa'iqahu yakni dari kejahatan dia. Kejahatan ini maksudnya apa para jemaah? Maknanya banyak. Asyurur wal gawail, yakni maksudnya kejahatan kita itu bisa berbentuk perkataan, bisa berbentuk perbuatan. Ya, kejahatan dianggap sepele para jemaah. Kadang orang nggak ngerti apa, nggak pernah baca hadis ini, dia apa namanya nyalain motor, run. Sebenarnya yang harus mengerti tetangganya mendingan tutup kupingnya, atau dia yang nyalain motornya harus ngerti. Ya, begitu ditegur, nyalain motor jangan kencang-kencang. Kamu sama tetangga mesti ngerti dong, emang motor saya kencang. Jadi sebenarnya ngerti siapa? Nyetel lagu dangdut, ya. Dia terganggu. Begitu ditegur, cilin dong. Kamu sih ngerti dong jadi punya tetangga. Saya kan senangnya lagunya kenceng-kenceng. Jadi sebenarnya ngertiin siapa? Yang merasa mengganggu itu yang harus mengerti, bukan dibalik, ya kan? Ya, kalau nggak mau keganggu sama saya, mendingan pindah aja, balik, ya. Kamu yang pindah maksudnya, karena yang mengganggu adalah dianya, gitu. Makan jengkol, pete, Allah, wah, lagi sujud. Nembusnya udah bau naga, ya. Itu kenapa dimakruhkan? Karena itu mengganggu tetangga yang lagi beribadah sholat, itu ya. Bacanya lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kekencengan, dia mau sir tapi kekencengan, ya sampingnya akhirnya terganggu. Nah ini tetangga, la yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Jangan ada seorang tetangga yang melarang tetangganya an yagriza khashabah, yaitu untuk menancapkan. Yagriz itu adalah menancapkan, khashabah itu artinya kayu, fi jidarihi di temboknya, dindingnya rumah dempetan. Kadang-kadang sesamping tok 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 tok, wah jangan-jangan dia nancepin paku di dinding kita. Assalamualaikum, wah ini gimana nih tamu? Ada larangan dari Nabi SAW, kalau ada tetangga kita butuh umpamanya mau menempelkan tiang kayu untuk menyanggah rumahnya, menyanggah pohonnya, itu adalah kebaikan, maka jangan ada yang melarangnya, kata Nabi SAW. Itu adalah bagian dari apa yang menyebabkan seseorang itu menghormati tetangganya, itu adalah karena imannya. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan mau mengorbankan kepentingan dia, karena keimanannya kepada hari akhir. Itu yang menyebabkan orang mau menghormati tamunya, orang menghormati tetangganya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna li jarain, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Coba lucu juga nih, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Tetangganya Aisyah, tetangganya Rasul juga nggak? Iya. Aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, aku pengen memberikan hadiah. Mana yang harus aku berikan dari 2 tetanggaku itu? Hadiahnya cuma 1. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila aqrabihima min kababan, ya, yaitu tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumah kamu, itu lebih besar
haknya, didahulukan. Syukur-syukur lagi dua-duanya dikasih kalau ada, ya. Nah, sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib, jamaah ta'lim, jamaah salat isya Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sholat maghrib kita tunaikan, mari kita lanjutkan seperti biasa kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan. Terakhir yang kita bahas adalah tentang kewajiban kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, ya, memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan bersabar dalam memerintahkan. Maka kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan berikutnya dengan babun fi haqqil jari wal wasiyah bihi, yaitu bab tentang hak tetangga, ya, babun fi haqqil jar, bab tentang hak tetangga. Ya, ini maksudnya adalah berbuat baik kepada tetangga, memberikan hak mereka dari kita. Maka para jamaah, kalau kita tarik korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu setelah kita memperbaiki keluarga yang ada di dalam rumah tangga kita, kita perbaiki secara finansialnya, materinya, kita perbaiki secara spiritualnya, ya, keimanannya sudah beres, maka melebar kepada lingkaran yang berikutnya, yaitu kita berbuat baik kepada tetangga kita. Karena begitu, ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Seterusnya dalam membina kebaikan itu berawal dari rumah tangga, besar masyarakat, dan seterusnya. Maka setelah keluarga adalah tetangga. Jadi para jamaah, adakah di dalam Al-Quran, ya, ataupun dalam hadis Nabi SAW perhatian, ya, terhadap tetangga kita? Ternyata banyak sekali para jamaah, dan kita dapati besar sekali perhatian Islam untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan rujukan ayat yang memerintahkan kita untuk berbaik kepada tetangga, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, jangan engkau sekutukan, ya, dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, setelah memerintahkan beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka perintah berikutnya adalah wabidil qurba, kepada kerabat, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan wal jar, kepada tetangga. Kepada kedua, berarti hak, ya, ada hak orang tua lebih utama, ditempatkan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang tua adalah kerabat, ya, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Baru kemudian anak-anak yatim, orang miskin, baru tetangga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini merinci ada kategori tetangga. Yang pertama, al-jari zil qurba, ada tetangga yang memiliki kerabat dengan kita. Ada al-jaril junub, ada tetangga yang hanya karena posisinya berdampingan, ya, dekat dengan kita. Ya, ini ada isyarat macam tetangga itu ada beberapa macam, ya. Nah, di sini para jamaah, dan seterusnya wasahibi bil jambi, berbuat baik kepada teman akrab kita yang senantiasa menemani kita, membersamai kita, kepada ibnu sabil, dan juga kepada budak hamba sahaya. Nah, dari sekian banyak yang diperintahkan kita berbuat baik, malam ini kita fokuskan kepada tetangga. Ya, lihatlah siapa tetangga kita, depan, ya, belakang, kanan, kiri. Ya, ternyata para jamaah ada, kalau berdasarkan Al-Quran ini ada dua pembagiannya, yaitu yang pertama tetangga yang memiliki kerabat, yang kedua adalah tetangga yang berdampingan secara letak, ya, dekat. Sementara para ulama itu membaginya ada 3 macam,
dirinci lagi ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki hak dari kita 3. Yang paling besar ya, yaitu tetangga yang pertama dia secara rumah berdekatan dengan kita. Dia punya hak aljar. Yang kedua, secara hubungan dia adalah kerabat kita. Ya, adik kita, abang kita, encing kita, paman kita, bibi kita. Maka dia punya 2 hak dari kita. Hak tetangga dekat rumahnya, yang kedua adalah kerabat, punya hubungan saudara, dan yang ketiga adalah dia seorang muslim. Nah, kalau dia tetangga seorang muslim, maka 3 hak yang kita berikan kepada dia. Nah, ada tetangga yang cuma memiliki 2 hak saja. 2 hak yaitu apa? Dia tetangga dekat rumahnya dengan kita dan tidak memiliki hubungan kerabat, cuma dia seorang muslim. Maka dia punya hak 2. Nah, ini mana yang lebih banyak para jemaah? Tergantung. Kalau ada orang yang ngeblok ya Pak, klaster semuanya itu ada punya keluarga, ada 6-nya tinggal di situ. Maka itu tetangganya punya hak 3 ya. Tetangga kerabat, tetangga dekat, kerabat dan muslim. Nah, ada yang ketiga para jemaah yang hanya memiliki 1 hak, yaitu hak karena rumahnya berdekatan berdampingan dengan kita. Saudara bukan, dan dia juga non muslim. Maka dia cuma punya hak. Nah, di sini para jemaah yang diperhatikan dalam Islam, tetangga yang mana? Semuanya secara umum disebutkan kalau dia tetangga, maka dia punya hak untuk kita berikan haknya kepada dia. Maka para jamaah, disinilah kita lihat adanya agama Islam ini adalah agama yang membawa rahmat kepada yang berbeda agama pun dia diperintahkan untuk berbuat baik, begitu ya. Ada hak tetangga. Nah para jamaah, betapa besar hak tetangga dari kita untuk kita berikan. Ini kita lihat dari dalil berikutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi hanya mencantumkan ayatnya cuma 1, surat An-Nisa ayat 36 ya. Artinya ada dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis yang pertama para jemaah, hadis dari sahabat Ibnu Umar dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini hadis qauliyah ya, hadis perkataan. Apa kata Rasulullah? Mazala Jibrilu yusini bil jar. Mazala itu artinya terus menerus. Ini perbuatan yang berjalan berkesinambungan, bukan cuma sekali saja. Mazala Jibril, yaitu malaikat Jibril, yusini, berwasiat kepadaku. Kata siapa nih? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berwasiat kepadaku bil jar, yaitu wasiatnya apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, dari sini kita melihat para jamaah ada beberapa penekanan tentang kuatnya, agungnya, ya, besarnya kedudukan tetangga. Yang pertama adalah kalimatnya itu menggunakan wasiat. Yusini, wasiat itu berarti pesan yang penting ya. Yang kedua adalah kalimat mazala. Wasiat itu disampaikan bukan sekali doang, tapi terus menerus. Bahkan saking terus menerusnya, saking seringnya disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu ya, sampai kata Rasulullah, hatta zonantu, sehingga aku mengira, aku menduga, zonantu, aku menyangka ya, annahu sayuwarrithuhu, bahwasanya dia malaikat Jibril akan sayuwarrithuhu, akan mewariskannya. Maksudnya apa para jamaah? Maksudnya bahwasanya, maknanya bahwasanya saking besarnya itu kedudukan tetangga, kalau ada yang mati dia dapat warisan. Padahal yang seharusnya dapat wariskan adalah saudara, kerabat ya kan, keluarga. Ini saking dekatnya, saking pesannya itu sangat ditekankan. Tapi kan itu cuma zonan saja, cuma apa, dugaan doang. Tapi pada hakikatnya tidak. Itu adalah sebuah gaya bahasa untuk menekankan saking besarnya itu hak tetangga. Kalau mati, kalau bisa kasih waris,
padahal enggak gitu, ya. Itu makna para jemaah yang bagian akhirnya, bahwasanya yang ketiga penguatannya saking besarnya, kalau memang boleh ada seorang mewarisi tetangganya, ya selain kerabatnya adalah tetangganya. Kalau boleh ada orang lain yang menerima harta warisan selain keluarga dia, siapa itu? Tetangga. Tapi ternyata enggak gitu, ya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, ya, disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau tinggal di lingkungan orang-orang kaya yang pakarnya tinggi-tinggi sehingga ada komunikasi, bagaimana? Nah, nanti kita akan dapatkan bentuk haknya itu seperti apa, ya. Kita lanjutkan dulu, Pak, ya. Baik. Jadi para jamaah sekalian, kenapa sih tetangga memiliki hak yang besar pada kita? Karena kebahagiaan seseorang dalam hidup rumah tangga itu adalah salah satunya adalah dia punya tetangga yang baik. Coba Bapak bisa bayangkan kalau kita punya tetangga yang sering gangguin, pusing, Pak. Pulang dikasih tahu malah berantem nantinya, dikasih tahu kesinggung, ngambek, malah bisa-bisa main dukun, malah ya pelet, ya, diteluh masa. Jadi para jamaah sekalian nggak tenang. Kedua apa? Nggak tenangnya adalah kita punya anak, kita punya istri, kita punya harta. Orang yang paling sangat mungkin untuk berbuat zalim kepada kita siapa? Tetangga. Yang paling tahu kapan kita keluar rumah, kapan kita pulang, pintunya kapan lengah, itu adalah tetangga. Asal dia mau konspirasi dengan maling, dia bisa, ya, berkhianat. Kemudian kita punya anak perempuan, bagaimana kalau seandainya diganggu sama dia? Belum lagi istri kita. Wah, kita bisa-bisa ke pasar, dagang, ke kantor, kerja, pusing kita mikirin. Maka di antara salah satu dosa besar, ya, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ayu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Emang tidak dicantumkan di dalam bab ini setelah saya baca semuanya. Salah satunya adalah setelah syirik, antusyrika billah wa huwa khalaqaka, engkau berbuat syirik kepada Allah padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Dan yang kedua adalah wa antuzaniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nauzubillah, ya. Jadi apa para jamaah, kita nggak tahu rumah sekarang yang dempetan, ya kan, keluar nyemurin, ketemu senyum, nanti lama-lama setan. Kalau tidak diperbesar nih hak tetangga, kacau kehidupan tatanan rumah tangga para jemaah, masyarakat. Maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar. Tetangga yang tidak baik kepada tetangganya, seseorang yang tidak baik kepada tetangganya, dia seakan telah mengkhianati amanah, yaitu rasa aman yang seharusnya, ya, diciptakan sebagai tetangga hidup berdampingan. Nah, ini para jemaah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis yang menggambarkan saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Bagaimana kita berbuat baiknya? Yaitu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya Abu Dzar, Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqah, kalau kamu memasak, tabakhta itu artinya, at-tabakh itu artinya memasak. Kalau kamu masak maraqah itu adalah masakan yang ada kuahnya. Namanya apa, Pak? Makanan yang ada kuahnya namanya sayur, ya, sayur. Kalau kamu memasak yang ada kuahnya, maka kata Rasulullah, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan saling memberilah hadiah kepada tetanggamu. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Apa yang kita tangkap pelajarannya dari hadis ini para jemaah? Berbuat baik kepada tetangga saking pentingnya, yaitu adalah berbagi meskipun wa in qalla. Yang kita bagi itu sedikit, kuahnya doang. Tapi jangan bebeneran para jemaah memahami hadis ini. Karena apa? Kita bisa pahami hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar itu kita kenal sahabat yang mewakili orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin. Wajar kalau Nabi mengatakan banyakin kuahnya, karena mungkin dia belum nggak sanggup beli daging, ya. Kalaupun sanggup beli dikit doang, mau berbagi sama tetangga nggak cukup, banyakin kuahnya, gitu. Jadi para jamaah, kalau buat kita masa iya ngasih tetangga kuah doang, gitu. Nah para jamaah, ini dilihatnya apa? Kalau lebih luas lagi kita pahami hadis ini para jamaah, bukan sekedar kuah yang kita bagi, tapi sebenarnya adalah menghormati tetangga kita. Karena kalau masak itu aromanya, baunya kemana? Aduh, bau Indomie, masak Indomie. Baunya ke setambi. Kalau dia tahu, aduh, tidak lagi nggak punya makanan, dia lagi dia kecium baunya doang, tapi dia tidak bisa mencicipi. Apa kita nggak menjaga perasaan mereka? Jadi lebih kepada bukan melihat kepada kuahnya, tapi adalah menjaga perasaannya, yang tahu sebelah ini masak yang paling wangi itu apa? Masakan kincak duren. Nah, ada ininya kan, ada kuahnya. Lihat cuma kulitnya doang tempat sampah. Jadi para jamaah, ini adalah saking pentingnya, meskipun sedikit di dalam hadis lain bahkan bukan sekedar digambarkan bukan kuahnya saja Pak, tapi juga ada nanti isinya, ya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar juga dengan mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, Abu Dzar mengatakan, inna khalili awsani. Sesungguhnya kekasihku, kata Abu Dzar. Kekasihku yang dimaksud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya, ya, Abu Dzar menyebut Nabi sebagai khalili, kekasihku. Awsani, berwasiat kepadaku, menggunakan kalimat wasiat juga. Apa wasiatnya? Berarti benar-benar pada jamaah, idza tabakhta maraqan, kalau kamu memasak, ya, maraqan sama tadi yang ada kuahnya, maka banyakin airnya. Tsummanzur ahla baitin min jiranik, kemudian lihatlah ke ahli bait min jiranik, keluarga tetanggamu, ya. Fa asibhum minha bima'ruf, maka berikan kepada mereka dari masakan tersebut sesuai kadarnya yang ma'ruf para jemaah. Jangan caping kita rumahnya orang kaya, dia masak pakai daging, kita masak cuma tahu sama itu aja, tempe. Nggak level katanya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, itu sebuah ini saja para jamaah, ya. Kita melihat juga ada kalimat unzur ahla baitin, lihatlah ahlu bait, ke keluarga ahlu bait, jadi keluarga tetanggamu, anaknya, ya. Karena ada yang mungkin yang bapaknya nggak tertarik dengan makanannya, tapi anaknya yang suka, itu ya. Dan anak itu kalau kadang-kadang nggak ngerti Pak, kalau udah minta, ya kan, nyium bau sesuatu minta mama, kedengeran sama tetangganya, ya kasih, gitu ya. Udah dibilang, jangan malu-maluin bapak aja, karena nah itu kadang-kadang anak tidak mengerti apa yang dia minta. Para jamaah sekalian, itu hadis yang kedua, ya. Lalu kemudian yang ketiga, hadisnya masih menunjukkan tentang betapa besarnya hak tetangga itu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan dengan gaya bahasa yang meyakinkan. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah. Pakai apa nih? Sumpah. Demi Allah. Pertama pakai sumpah, yang kedua isinya apa? La yu'minu, tidak dikatakan beriman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sampai diulang 3 kali. Satu adalah pakai sumpah, 2 diulang sampai 3 kali.
Tiga, bahasanya adalah la yu'minu, tidak dikatakan beriman. Ya, meskipun oleh para ulama ini dibahas ini maknanya tidak beriman berarti kufur ataukah tidak sempurna imannya. Dia beriman tapi tidak dikatakan sempurna imannya. Ya. Ya. Apa kila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ada apaan sih Nabi kok sampai wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu sampai 3 kali. Sahabat nanya, siapa ya Rasul yang engkau maksud la yu'minu? Qala, Nabi mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak memberikan rasa aman. La ya'manu itu artinya tidak memberikan rasa aman, jaruhu yaitu tetangganya tidak merasakan keamanan, bawa'iqahu yakni dari kejahatan dia. Kejahatan ini maksudnya apa para jemaah? Maknanya banyak. Asyurur wal gawail, yakni maksudnya kejahatan kita itu bisa berbentuk perkataan, bisa berbentuk perbuatan. Ya, kejahatan kita apa? Di antaranya kalau ngomong kencang-kencang berisik, wow, 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 tetangganya keberisikan. Atau banting pintu kalau masuk jedar, ya tetangganya kebetulan dempet pintunya, ya kan, nempel rumahnya. Besok dor kalau ngetok pintu, assalamualaikum, kirain di rumah saya atau di rumah sebelah. Ya udah lagi tidur ngantuk, ya bangun kemudian tahu-tahunya bukan buat ke rumah dia. Bisa juga dengan dia menyetel radio, menyetel televisi, menyetel musik, lagu-lagu yang mengganggu tetangganya. Dan orang-orang yang seperti ini Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'minu. Jika yang dimaksud itu adalah meniadakan iman, maka ini peringatan keras, ya karena bisa keluar dari golongan orang yang beriman. Tapi kebanyakan ya para ulama berpendapat tidak sempurna imannya, tidak sampai mengeluarkan dari imannya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap sepele para jemaah. Kadang orang nggak ngerti nggak pernah baca hadis ini, dia nyalain motor, run. Sebenarnya yang harus mengerti tetangganya mendingan tutup kupingnya atau dia yang nyalain motornya harus ngerti. Ya begitu ditegor, nyalain motor jangan kencang-kencang. Kamu sama tetangga mesti ngerti dong, emang motor saya kencang. Jadi sebenarnya yang ngerti siapa? Nyetel lagu dangdut, ya. Dia terganggu. Begitu ditegur, cilin dong. Kamu mesti ngerti dong jadi punya tetangga. Saya kan senangnya lagunya kenceng-kenceng. Jadi sebenarnya yang ngertiin siapa? Yang merasa mengganggu itu yang harus mengerti. Bukan dibalik, ya kan? Jadi kalau nggak mau keganggu sama saya, mendingan pindah aja, terbalik, ya. Kamunya yang pindah maksudnya, karena yang mengganggu adalah dianya, gitu. Jadi benar-benar ini akan meresahkan. Termasuk mohon maaf tadi, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kita sholat itu adalah samping kita tetangga kita loh. Tiba-tiba bunyi handphone, dulu kan gangguin tetangganya, tetangga sholat kita, matiin saja gitu. Untung saya kagak lupa tadi ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Ini adalah bab saling mengingatkan. Makan jengkol, pete, Allah, wah, lagi sujud, menembusnya udah bau naga, ya. Itu kenapa dimakruhkan? Karena itu mengganggu tetangga yang lagi beribadah sholat, itu ya. Bacanya lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ya kekencengan, dia mau sir tapi kekencengan, ya sampingnya akhirnya terganggu. Nah ini jangan disepelekan para jemaah. Ada bawaik, ada kejahatan-kejahatan yang muncul dalam diri kita yang kadang kita tidak sadar, ya. Maka perhatikan kita punya tetangga. Kalau sebaliknya Apa? Sebaliknya, jadi tetangga kita itu mohon maaf nih, punya anjing selalu menyala gitu. Menggonggong.
Gonggong ya. Iya. Kalau kita ya diem saja gitu. Ya itu bagian dari apa namanya ya tadi menjaga haknya. Menjaga haknya. Mungkin juga kemarin yang rame-rame ribut itu juga adalah bagian dari apa namanya pernyataan apa namanya menteri kita ya juga mungkin, tapi salahnya ya apa namanya menyamakannya dengan iya kan dia tenang, orang setan aja takut sama azan ya kan. Nah mungkin yang dimaksud itu adalah di luar waktu sholat yang mengganggunya itu ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi muttafaqun alaihi ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini ada sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Ya, kita setiap kali pergi apa namanya curiga aja bawaan sama tetangga. Sekarang hilang sendal, besok hilang jemuran. Ini siapa yang ngembat ini? Tetangganya. Entah lama-lama yang mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Makanya dikeras sekali apa peringatannya, tidak akan masuk surga. Kemudian para jamaah hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga, kali ini perintahnya kepada para wanita para jamaah. Perintahnya kepada para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha." Janganlah kamu menghina, menganggap remeh. Tahqiran itu menganggap kecil ya, menganggap remeh seorang tetangga wanita kepada tetangganya. Tetangga wanitanya juga. Walau bifirsani syatin, meskipun itu anggap remehnya itu adalah firsan. Firsan syatin itu artinya kambing. Firsan itu adalah ujung kuku ya, secuil kuku kambing kakinya ya. Maksudnya jangan dianggap remeh gara-gara ya cuma sedikit doang nggak enak, malu ngasih ke tetangga, kasih aja nggak apa-apa ya. Kalau memang itu adanya itu dikasih, jangan dianggap remeh. Itu adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Bukan urusan dia mah orangnya punya makanan kok, nggak kekurangan, nggak, maka kita nggak usah bagi dia. Bukan masalah itu doang para jemaah, bahwa memberi itu akan melahirkan apa? Mahabbah, akan menumbuhkan kecintaan, keakraban, ukhuwah, persaudaraan kepada sesama tetangga. Yang kedua apa? Boleh jadi dia memang sudah punya makanan di rumah, tapi gara-gara kita kasih, boleh jadi dia cuma masak telur doang, belum ada sayurnya ya, jadi lauknya jadi bertambah. Nah, kita bagi juga kepada dia, jadi makan beraneka lauk dengan saling berbagi pada jemaah. Maka kata Nabi jangan disepelekan ya. Kadang-kadang memang suka merasa malu Pak, ngasih sedikit doang nggak enak gitu. Berikan saja kalau memang itu kita lihat ada kebaikannya. Kemudian para jamaah, hadis yang berikutnya juga hadis masih dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini tentang juga adab bertetangga. La yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Jangan ada seorang tetangga yang melarang tetangganya an yagriza khashabah, yaitu untuk menancapkan. Yagriz itu adalah menancapkan. Khashabah itu artinya kayu. Fi jidarihi, di temboknya, dindingnya. Rumah dempetan. Kadang-kadang sesamping tok 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 tok. Wah, jangan-jangan dia nancepin paku di dinding kita. Assalamualaikum. Wah, ini gimana nih tamu? Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada tetangga kita butuh umpamanya mau menempelkan tiang kayu untuk menyanggah rumahnya, menyanggah pohonnya, itu adalah kebaikan, maka jangan ada yang melarangnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu adalah bagian dari hak para jemaah. Karena kita rumahnya berdekatan, konsekuensinya adalah ya saling menguatkan. Kalau rumah saya ini udah agak miring, perlu diganjal dan itu harus nempel di di dinding kamu, ya harus, itu konsekuensi dari bertetangga. Jangan saking nggak maunya, pelitnya, akhirnya nggak jadi, akhir rumahnya rubuh, rumahnya rusak gitu ya. Kemudian apa? Tsumma yaqulu Abu Hurairah, ketika menyampaikan hadis ini Abu Hurairah bercerita, mali arakum anha mu'ridin. Ada sebahagian yang mendengar hadis ini itu kayak merasa keberatan, Pak. Udah, saya lihat dulu muka bapak-bapak di sini pada keberatan nggak? Ternyata masa rumah kita di cuma nyenderin, ada tangga aja nggak boleh? Jangan cenderin sebelah sana aja. Ada nggak orang yang begitu, Pak? Ya, numpang naro sedikit sebentar, umpamanya orang lagi membangun ya, nurunin pasir sementara doang, nanti dimasukin, nggak boleh juga. Itu saking nggak bertetangganya, nggak memberikan kesempatan walau sebentar. Jangan sampai seperti itu para jamaah. Begitu mendengar hadis ini, ada seakan-akan yang mendengar ini tidak suka dengan isi hadis ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung merespon, mali arakum anha mu'ridin. Hei kalian, apa-apaan kalian? Aku lihat kayaknya kalian tidak suka, mu'ridin, berpaling terhadap hadis ini, nggak seneng ya, begitu. Wallahi, ya, demi Allah, kata Abu Hurairah, la armiyanna biha baina aktafikum, aku akan lemparkan dia, ya, baina aktafikum, di antara pundak-pundak kamu, maksudnya adalah di antara kamu. Ya, ini maksudnya para jamaah sekalian, siapa yang menghalangi itu, ya, tetangganya untuk menempelkan kayu, kata Abu Hurairah, aku akan tempelkan juga, biarin. Itu saking ini ada perintah dari Nabi SAW, jangan sampai ada yang melarang. Kok kamu malah berat-berat menerima hadis ini? Nah, ini para jemaah, jangan sebentar-sebentar ada terusik dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita, padahal itu adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh kita gitu. Nah, berikutnya para jamaah, ini hadis yang menguatkan hadis sebelumnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fala yu'dhi jarahu, jangan dia menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi para jamaah, dari 3 yang disebutkan oleh Nabi, yang pertama, urutan pertama adalah hak tetangga, jangan sakiti tetangga. Dan pada hadis ini yang dikaitkan adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kadang-kadang kita berpikir para jemaah, mengapa urusan tetangga ini sampai dikait-kaitkan dengan urusan iman, bahkan tidak masuk surga? Ini apa hubungannya para jemaah? Hubungannya adalah karena siapa yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, itu menandakan dia tidak yakin terhadap kehidupan akhirat. Ada orang kenyang perutnya, tetangganya lapar, dia nggak tahu. Pengen makan, tidak ada makanannya, pengen beli, nggak ada uangnya. Bisa jadi di zaman sekarang ini ada pada zaman sulit seperti ini. Cuma kita yang kurang menyapa, kita tidak tahu ada tetangga kita. Maka sebelum mereka meminta, berikan aja. Sebelum mereka terjadi sudah sakit emah baru. Kenapa? Ya Allah, sakit emah tetangganya dia baru tahu. Bawa ke rumah sakit, ternyata ngapain aja kemarin dia nggak punya makanan, nggak diberikan. Sebelum terjadi segala sesuatu, berikan. Dan itu para jamaah kaitannya dengan keyakinan dia terhadap hari akhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat memperhatikan urusan hak tetangga ini. Sampai wallahu a'lam para jamaah, apa yang menyebabkan seseorang itu menghormati tetangganya itu adalah karena imannya para jamaah.
Kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan mau mengorbankan kepentingan dia. Karena keimanannya kepada hari akhir itu yang menyebabkan orang mau menghormati tamunya, orang menghormati tetangganya. Tamu sama tetangga apa bedanya para jamaah? Kalau tetangga dia permanen dekatnya dengan kita. Kalau tamu itu sudah datang kepada kita. Sesekali-sekali bisa jadi juga tetangga juga tamunya, tapi sudah datang ke tempat kita. Hormati dia, hormati tetangga maupun hormati tamu. Sampai ada kisah di zaman entah wallahu alam, ini saya nggak tahu sumbernya dari mana. Ketika ada seseorang sahabat yang datang ke rumahnya bertamu minta makan, lalu kemudian hanya cukup untuk satu orang saja. Kita ambil ininya aja, nilainya ya. Kalau nanti apakah hadisnya sahih atau tidak dicek. Seharusnya kan kalau cuma satu, maaf ya, saya juga cuma satu doang, pasti kan orang nolak. Tapi dia ingat hadis ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya, silakan masuk makan. Disiapkan makanan, lalu kemudian setelah sudah siap dimatikan lampunya. Kenapa dimatikan? Dia tuan rumahnya pora-pora lagi makan, Pak. Apa tuh? Padahal yang makan adalah tamunya doang sendiri. Untuk apa? Kalau dia dinyalain, dia tahu dia nggak mau makan, gitu. Ya, saking untuk menghormati tamunya. Apa yang menyebabkan orang bisa melakukan itu para jemaah? Kalau bukan karena imannya kepada Allah dan hari akhir. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Hadis yang berikutnya juga sama ya isinya, saya akan lengkap saja. Hadis yang berikutnya lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Coba lucu juga nih, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, aku punya dua tetangga. Tetangganya Aisyah, tetangganya Rasul juga enggak? Iya. Aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Aku pengen memberikan hadiah. Mana yang harus aku berikan dari dua tetanggaku itu? Hadiahnya cuma satu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila aqrabihima min kababan. Ya, yaitu tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumah kamu, itu lebih besar haknya, didahulukan. Syukur-syukur lagi dua-duanya dikasih kalau ada, ya. Nah, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dan yang terakhir para jamaah, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang di antara mereka yang paling baik kepada temannya, ya. Wa khairul jiran, dan sebaik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik kepada tetangganya. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini semua sudah saya bacakan para jemaah. Sekali lagi menjadi sebuah sebuah perhatian buat kita, ya. Setelah memperbaiki keluarga kita, yang berikutnya adalah tugas berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana kalau tetangga saya jahat ya Ustaz, apakah kita harus balas dengan jahat juga? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita bisa balas dengan kebaikan, baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau sebelumnya dia benci sama kita, mudah-mudahan kita balas dengan kebaikan itu, dia akan berbuat baik kepada kita, memadamkan api permusuhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.